Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Setelah kita mengetahui apa saja kewajiban istri, begitu pula kewajiban suami, barangkali ketika menjalani rumah tangga sering ada cekcok, masalah dan keributan, sampai-sampai istri berbuat nusuz, terlebih ketika keduanya tidak memperhatikan kewajiban masing-masing dan seringnya menuntut hak yang menyebabkan timbulnya keributan. Islam sudah mengetahui akan terjadi masalah semacam ini, dan Islam berusaha memberikan solusi terbaik supaya rumah tangga tetap utuh. Jangan sampai istri berbuat melampaui batas, begitu pula suami ketika menyikapi istri. Lantas apa yang dimaksud dengan nuzuz? Nuzuz secara bahasa berarti tempat yang tinggi, sedangkan secara istilah nuzuz berarti istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan. Dan pembangkangan ini telah menonjol. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nuzuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nuzuz adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nuzuz adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami. Ringkasnya, nuzuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya. Nuzuz wanita pada suami adalah haram. Karena wanita nuzuz yang tidak lagi memperdulikan nasihat, maka suami boleh memberikan hukuman. Dan tidaklah hukuman ini diberikan melainkan karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Mengenai hukuman yang dimaksud disebutkan dalam ayat, wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabilan innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Jika wanita terus bermuka masam di hadapan suami, padahal suami sudah berusaha berwajah seri, berkata dengan kasar padahal suami sudah berusaha untuk lemah lembut, atau nuzuz yang lebih terang-terangan seperti selalu enggan jika diajak ke ranjang, keluar dari rumah tanpa izin suami, menolak bersapar bersama suami, maka hendaklah suami menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan yang telah dituntunkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Adapun urutan yang bisa dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dimulai dari hal-hal ringan, misalnya dengan cara memberi nasihat. Dalam memberi nasihat kepada istri, hal yang harus diperhatikan adalah bahwa hendaklah suami menasehati istri dengan lembah lembut. Suami menasehati istri dengan mengingatkan bagaimana Allah mewajibkan padanya, yaitu untuk taat pada suami dan tidak menyelisihinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan dorongan kepada para istri untuk taat pada suami dan memotivasinya dengan menjanjikan pahala besar di dalamnya. Wanita yang baik adalah wanita solehah yang taat, menjaga diri meski di saat suami tidak ada di sisinya. Kemudian suami juga hendaknya menasehati istri dengan mengedukasinya melalui informasi ancaman Allah bagi wanita yang mendurhakai suami. Jika istri telah menerima nasihat tersebut dan telah berubah, maka tidak boleh suami menempuh langkah selanjutnya, karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 34.
Namun jika nasihat belum mendapatkan hasil, maka langkah berikutnya yang ditempuh yaitu hajar. Hajar yang dimaksud di sini bukan berarti memperbolehkan suami menganiaya atau berlaku KDRT pada sang istri. Hajar artinya memboikot istri dalam rangka menasehatinya untuk tidak berbuat pembangkangan. Langkah inilah yang disebutkan dalam lanjutan ayat wahjuruhunna fil madoji'i, dan hajarlah mereka di tempat tidur mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Mengenai cara menghajar, para ulama memberikan beberapa cara bagaimana diterangkan oleh Ibnu Jauzi. Dimulai dari tidak berhubungan intim, terutama pada saat istri butuh, tidak mengajak berbicara namun masih tetap berhubungan intim, atau pisah ranjang. Dengan demikian, hajar yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk penahanan diri atau penolakan hubungan seksual dengan istri yang diperbolehkan dalam rangka menunjukkan ketidakpuasan suami terhadap perilaku atau tindakan istri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau norma-norma kehidupan berkeluarga. Pada dasarnya, hajar bertujuan untuk memberikan tekanan moral dan kesadaran terhadap istri agar dia menyadari kesalahan atau perubahan perilaku yang diinginkan oleh suaminya. Namun, perlu ditekankan bahwa hajar sebaiknya dilakukan dengan bijaksana, tanpa merugikan atau merendahkan martabat istri. Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan, dan tidak mengizinkan perlakuan kasar atau kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebaiknya hajar dipraktikkan setelah upaya-upaya komunikasi dan penyelesaian masalah yang baik telah dilakukan, dan hanya sebagai langkah terakhir dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan, tidak boleh seorang suami memboikot istri melainkan di rumahnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya mengenai kewajiban suami pada istri oleh Muawiyah al-Qushairi, dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, dan jangan pula menjelek-jelekannya, serta jangan melakukan hajar selain di rumah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2142. Hadis tersebut mengedukasi kita bahwa jika seorang suami melakukan hajar di hadapan orang lain, maka si wanita akan malu dan terhinakan. Bisa jadi ia malah bertambah membangkang. Namun, jika melakukan hajar untuk istri di luar rumah itu terdapat maslahat, maka silahkan dilakukan. Karena Nabi SAW pernah melakukan hajar terhadap istri-istri beliau di luar rumah selama 1 bulan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa hajar juga jangan ditampakkan di hadapan anak-anak, karena hal itu akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Bisa jadi mereka akan ikut jelek dan rusak, atau menjadi anak yang broken home, yang terkenal amburadul dan nakal. Lantas berapa lama masa hajar? Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa hajar maksimal adalah 4 bulan. Namun yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwa masa hajar adalah sampai waktu istri kembali taat atau tidak membangkang. Karena dalam ayat hanya disebutkan secara mutlak, maka kita pun mengamalkannya secara mutlak dan tidak dibatasi. Namun jumhur ulama berpandangan bahwa jika hajar yang dilakukan adalah dengan tidak berbicara pada istri, maka maksimal hajar adalah 3 hari. Meskipun istri masih terus-terusan membangkang, karena suami bisa melakukan cara hajar yang lain. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim melakukan hajar atau boikot dengan tidak mengajak bicara lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 6076 dan Muslim nomor 2558. Namun jika cara kedua ini tidak lagi bermanfaat, maka langkah berikutnya yang boleh ditempuh adalah memukul istri.
Memukul istri yang membangkang dalam hal ini dibolehkan ketika nasihat dan hajar tidak lagi bermanfaat. Namun hendaklah seorang suami memperhatikan aturan Islam yang mengajarkan bagaimana adab dalam memukul istri. Memukul yang dimaksud di sini adalah memukul dengan pukulan yang tidak membekas, sebagaimana nasihat Nabi SAW ketika haji wada. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Hadis riwayat Muslim nomor 1218. Jika seorang suami memukul istri layaknya petinju Mike Tyson, maka ini bukanlah mendidik, sehingga tidak boleh pukulan tersebut mengakibatkan patah tulang, memar-memar, mengakibatkan bagian tubuh rusak atau bengkak. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa pukulan yang diberikan tidak boleh lebih dari 10 pukulan, sebagaimana pendapat mazhab Hambali. Dalilnya disebutkan dalam hadis Abu Burdah Al-Ansori yang mendengar Nabi SAW bersabda, "Janganlah mencambuk lebih dari 10 cambukan, kecuali dalam had atau hukuman dari aturan Allah." Hadis riwayat Bukhari nomor 6850 dan Muslim nomor 1708. Pukulan berikutnya yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh memukul istri di wajahnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, "Dan janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2142. Aisyah menceritakan mengenai Rasulullah SAW. "Aku tidaklah pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidaklah pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah." Hadis riwayat Ahmad nomor 229. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan saat memberi hukuman pukulan adalah bahwa kita yakin dengan memukul istri itu akan bermanfaat untuk membuatnya tidak berbuat pembangkangan lagi. Jika tidak demikian, maka tidak boleh dilakukan. Terlebih, jika istri telah mentaati suami, maka tidak boleh suami memukulnya lagi, karena Allah Ta'ala berfirman, "Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Demikianlah beberapa solusi yang ditawarkan oleh Islam. Jika solusi yang ditawarkan tersebut tidaklah bermanfaat, maka perceraian bisa jadi sebagai jalan terakhir jika dirasa tidak ada cara lain lagi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menganugerahkan istri-istri yang solehah yang menyejukkan hati kita ketika kita memandangnya. Amin ya Rabbal Alamin.